sifat-sifatnya al-musyafa'atuhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilaihi qad iktaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abduhu wa rasuluhu sayyidul ajami wal arab. Amma ba'd. Para asatid dan sesepuh tokoh masyarakat, khususnya para pengurus teras dakwah yang sangat saya cintai, hadirin dan hadirat calon penghuni surga yang semoga dimudahkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya bersyukur sekali bisa berjumpa lagi dengan panjenengan. Jadi yang tidak tahu betapa banyak manfaat yang saya dapat setelah pulang dari Jogja ini. Akhirnya dimudahkan oleh Allah, saya membuat kajian namanya Nawak Hijrah. Ya gayanya niru-niru teras dakwah, ya kurang lebih. Jadi saya sangat bersyukur bisa kenal panjenengan karena jenengan mewarnai hidup saya. Ada kajian di Malang namanya Nawak Hijrah, karena kajian seperti ini di Malang itu hampir tidak ada. Kajian itu banyak, cuman yang bergaya anak muda begini hampir tidak ada. Ya apa caranya membuatnya tidak berputar? Dimatikan saja. Iya, terima kasih. Ini yang dipencet yang atas sendiri atau yang tengah yang mana? Untuk next, yang paling atas. Pada malam hari ini kita bisa membahas tentang hijrah. Setelah habis hijrah terbitlah istiqomah. Karena itu yang berat. Biasanya kalau habis hijrah itu istiqomah yang berat. Kata-kata hijrah itu diawali dengan kata-kata hajaro, pindah. Pindah dari segala hal yang buruk menuju yang lebih baik. Oh, ini pointer ya. Kok mau mas? Oke. Kita bahas yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah ini bukan singkatan istri 3 dikontrakkan rumah. Istiqomah itu adalah tetapnya seseorang dalam melaksanakan satu perbuatan tanpa condong hal yang lain, dan bertahan dengan semaksimal mungkin agar dapat menjaga keutuhan perbuatan tersebut. Itu istiqomah. Saya ulang, istiqomah adalah tetapnya seseorang dalam melakukan satu perbuatan tanpa condong hal yang lain. Jadi dia tidak lurus terus tahu-tahu belok, tapi dia istiqomah tanpa condong ke hal yang lain, dan bertahan dengan semaksimal mungkin agar dapat tetap menjaga keutuhan perbuatan tersebut. Istiqomah itu mudah diucapkan, susah dilakoni. Itu mudah diucapkan, susah dilakukan. Itu yang namanya istiqomah. Kan ada sisi tanya jawab nanti ini, insya Allah. Nah, monggo dicatat, saya beri waktu 1 kali 24 jam untuk nyatet nomor ini. Kemudian nanti bisa tanyanya via WhatsApp. Jadi jenengan agar tidak malu kalau bertanya. Karena malu bertanya itu sesat di jalan, banyak bertanya bingung di jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mukmin, Islam, kemudian mereka meneguhkan pendirian, istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan warna surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini barokah orang yang istiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah itu akan senantiasa dijaga oleh malaikat dalam hal baik,
Istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, istiqomah menjaga matanya, istiqomah menjaga telinganya, istiqomah dari menggunjing, maksudnya menghindari menggunjing, istiqomah dalam berbakti ke orang tua. Dan semua orang yang istiqomah akan di dekat malaikat. Karena kalau orang tidak mau istiqomah pun juga akan didekati malaikat, cuman di akhir hayatnya baru dekat dengan malaikat Israel. Tapi orang yang baik akan didekati malaikat, dijaga malaikat, diberi kabar gembira oleh malaikat. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih hati, janganlah kamu galau, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Itu orang yang istiqomah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Ini perintahnya untuk Rasul. Maka tetaplah engkau wahai Nabi Muhammad di jalan yang benar, istiqomahlah. Rasul itu diperintah istiqomah, apalagi yang seperti kita. Rasul disuruh istiqomah. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, para sahabat. Sahabat-sahabat Rasul itu luar biasa istiqomahnya. Dan mereka menjaga keistiqomahan itu dengan susah payah. Kalau kita ini kan sahabat FM, ya, nah. Kalau ini sahabat-sahabatnya Rasul luar biasa. Mereka mati-matian. Sebagai contoh, sahabat Abu Hurairah masuk masjid lupa setelah wafatnya Rasul, masuk masjid kaki kanan. Kaki kiri. Kan mestinya kaki kanan. Ini dia masuk kaki kiri. Dia ingat bahwa Rasul kalau masuk kaki kanan itu beliau jatuh saking nyeselnya sampai seakan-akan lumpuh kakinya. Ditakoni sahabat yang lain, kenapa? Saya telah khianat ke Nabi Muhammad SAW. Khianat apa? Abu Hurairah dia mengatakan, saya sudah khianat karena saya masuk masjid tidak seperti caranya Nabi Muhammad SAW. Rasul kalau masuk kaki kanan, aku lali, bukan sengaja. Saya lupa, saya masuknya kaki kiri, maka saya telah khianat ke Rasul SAW. Itu kelasnya sahabat. Kalau kita ini bukan lagi lupa, kita tidak tahu sunnahnya Rasul itu, saking banyaknya. Yang kita tahu, yang kita hafalkan sudah menikah, itu sunnah Rasul. Ya, semoga yang belum menikah segera menikah, karena kan sunnah kan sunnah. Yang sudah menikah semoga bisa tambah, maksudnya keharmonisasian di dalam rumah tangganya, anaknya sakinah mawaddah bisa nambah lagi. Hijrah itu ada dua. Terima kasih. Hidayah dalam berhijrah itu ada dua, hadirin hadirat. Ada dua. Ada yang sifatnya itu dari Allah langsung, semuanya dari Allah, cuman ada perantaranya itu dua. Straight to the point, datang kepada diri orang tersebut. Ini boleh diharap, tak boleh dinanti. Boleh diharap, tak boleh dinanti. Seperti kalau orang sudah dilamar, padahal kita senang sama dia, boleh diharap dia tidak jadi, tapi jangan dinanti. Contohnya seperti siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Dia tahu-tahu moro-moro dapat ilham, dapat hidayah, cek langsung masuk Islam. Dia tidak ibadah sebelumnya, dia tahu-tahu masuk Islam. Itu straight to the point, jatuh kepada dirinya. Para ulama mengatakan bahwa waktu itu Rasulullah berdoa memang, ya Allah, masukkan ke dalam Islam salah satu dari Umar bin Khattab atau Abu Jahal, karena dua-duanya ini orang besar di kafir Quraisy. Saat turunnya rahmat, awalnya mau ke Abu Jahal, tapi Abu Jahal saat itu sedang duduk dengan begini, duduk dengan nggak bicara dengan jangan mikir, begitu. Makanya kan tidak boleh, begini itu kan tidak boleh. Orang Inggris bilang nyapu rancang itu tidak boleh. Nggak nyapu rancang namanya. Nyapu rancang itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini cara berdoanya orang di luar Islam. Nggak boleh begini orang Muslim. Ya gini aja. Atau ya boleh. Pokoknya jangan begini. Macam ini nggak boleh. Kenapa? Ini Abu Jahal dulu tertolak hidayahnya karena ini cara berdoanya orang-orang yang menyembah Yesus atau anak Tuhan, menuhankan Yesus itu begini. Kemudian berdoa kepada Bapa di surga. Sedangkan kita kalau berdoa seperti ini, nah, berdoa kita seperti ini, seperti orang ngemis. Allah itu paling senang kalau ada hambanya yang ngemis, paling senang kalau ada hambanya yang banyak berdoa. Kalau hambanya
santai, Allah tambah tidak senang. Jadi kalau jenengan minta doa kepada Allah, nikahkan saya dengan si fulana, saya tidak mau yang lain, ya Allah, sikut doa ya wis. Kan kita pasti punya selera, kita kan pasti begitu. Sekarang 1:5 kok sudah. Jadi kita menang milih lah, perempuan menang nolak. Makanya kalau jenengan itu lihat kenapa perempuan tidak ada yang jadi loper koran, itu memang sifat mereka gitu. Karena mereka enggan, malu ngasih kabar duluan, kan gitu. Mereka tuh sungkan. Jadi yang laki-laki itu berdoa kepada Allah, doanya begini. Yang ngemis kalau sama Allah itu, ojo santai kalau berdoa. Ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku kebaikan, tak terima. Kalau memang Kau jodohkan aku dengannya, alhamdulillah. Nek gak ya gak apa-apa. Nggak dikasih sama Allah begitu-begitu. Jaluin aku ini nggak dikasih sama. Ya Allah, kalau memang rezeki saya ingin umroh, kalau enggak ya wis gak apa-apa, wis di Jogja aja. Gak umroh. Mokso sama Tuhan itu yang tambah senang. Ya Allah, kalau saya tidak dapat sama dia, saya tidak tahu mau bagaimana ini. Lalu itu nggak boleh, Pak. Dapat itu. Kalau jenengan mintanya sama Allah nyantai, Allah juga nyantai sama jenengan. Amit-amit. Jadi kalau minta sama Allah itu mokso. Bapak denger ini ya? Dengar? Jelas? Jadi kalau minta sama Allah itu yang mokso, jangan nyantai sama Allah itu. Maksa sama Allah itu. Mulih bahasa Arabnya, mulih itu orang yang mintanya itu sampai nangis. Rasulullah kalau minta doa sama Allah tidak pernah begini. Ya Allah, andai kata tak tahu begitu, Rasul sudah tahu hasilnya, mintanya itu sampai nangis. Tahu hasil, Rasulullah itu tahu hasil, mintanya sampai nangis. Padahal tahu hasil, kita hasil jalur kayak santai. Jangan. Akan kita lanjutkan setelah adzan untuk daerah istimewa Jogja dan sekitarnya. Sambungnya, tadi kita sampai di tentang ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya itu boleh diharap tapi tidak boleh dinanti. Jadi boleh diharap, tidak boleh dinanti. Seperti hidayat yang datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Itu boleh kita berharap mendapat hidayah seperti itu. Tahu-tahu langsung jadi orang baik. Dulunya tidak baik, berubah jadi super baik. Super tidak baik menjadi super baik. Boleh berharap seperti itu. Seperti saya punya teman. Sekarang dia pindah di kota terindah di dunia, di Lawang, kota saya. Dulunya dia di Jakarta, Pak Ustadz, menjadi artis beneran ini, bukan artis gawe. Dia menjadi musisi. Dia punya musik, punya band musik yang sedang naik daun. Saya nggak ngerti bagaimana naik daun, naik wit repot, nggak godongnya loh, Pak. Dia bisa sudah masuk di beberapa televisi nasional yang RCTI, SCTV, Dahsyat, Info itu sudah melalang buana dia sudah. Kalau tur Indonesia itu sudah berapa kali. Jadi lagi naik ya, videonya di YouTube sampai sekarang masih banyak. Cuma dia tidak mau disebutkan. Minum itu adalah keistiqomahannya. Jadi dia itu tidak pernah minum air. Minumnya nekat vodka dan yang lainnya. Mabuk dok. Saya tidak tahu kenapa memang minuman keras dan musik ini seperti jodoh itu. Seperti, nah kemudian dia sakit. Muda, masih umurnya seperti saya ini, 21 lah seperti saya ini. Ya sekitar 35, 36 lah dia itu, 35 atau 38. Setahu saya lebih tua dari saya 1 tahun atau 35 lah, masih muda. Ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Tahu-tahu dia sakit perutnya dirasakan gak enak, diperiksakan dokter, ternyata livernya hampir pecah. Terlalu banyak minum. Katanya dokter, kalau kamu minum lagi, kamu bisa parah, kronis, kritis, stadium 27, saking beratnya. Oke, dia tetap aja minum. Berat bagi dia itu untuk berhenti. Minum terus, minum, sampai akhirnya dia anfal, jatuh, masuk rumah sakit. Dokter sudah memvonis, kalau kamu minum 1 teguk lagi, kamu sudah mati. Tapi
Tapi namanya orang, ya apa ya, kan tresno itu jalaran songkong gelibet, kan gitu ya. Karena dia sudah terlalu sering minum, dia mau berhenti itu susahnya setengah mati. Akhirnya apa? Subhanallah, tahu-tahu dia tidur di satu malam, mimpi Nabi Muhammad SAW. Sembahyang nggak tahu, tidak seperti jenengan begini, adzan terus. Kalau saya tadi, karena saya memang sudah masya Allah, jadi saya nggak ikut sholat bersama jenengan, karena jamak tadi maghrib. Ini anak tidak pernah sholat, gak poso, gak sholat, minum, istiqomah. Tahu-tahu malam mimpi Rasul SAW. Beliau apa seperti itu? Mimpi Nabi, dia melihat seperti Rasul di atas bukit, dia mau maju tidak bisa, sedangkan semua orang maju. Dan dia melihat Rasul SAW ini jahil, dia hanya melihat cahaya saja, cuma dia tahu itu Rasul di atas itu. Semua orang bilang begitu, naik ke atas, dia maju tuh. Pernah mimpi dikejar sesuatu dan nggak bisa lari, kan bertanya seperti itu. Dia mau maju tidak iso. Terus ada satu yang mendekati dia. Kamu mau kemana? Mau ke Rasul. Oke. Kalau kamu mau ke Rasul, ya maju loh. Ojo menang di gunung dong. Yaitu kemudian dia bangun nangis. Dia baru sadar maksudnya kalau kamu mau ke Rasul ya hijrahlah, jalanlah, geraklah. Langsung di calling grupnya friend kita buyar sekarang loh, padahal dia vokalis pusat ya. Ya dia grupnya loh kok buyar wes buyar BUYAR buyar. Album sudah jadi, semuanya sudah siap, dan dia bukan band lokal, band interlokal sudah. Subhanallah, berhenti. Saya sering cerita sama anaknya ini karena sering ketemu sama saya. Dia pindah ke Lawang, dia hijrah dari Jakarta. Jakarta terlalu berat buat dia. Maaf Ustaz, ya Ustaz ya. Berat buat dia. Kalau dia di Jakarta tetap dia bakal ketemu dengan teman-teman yang sama-sama musisinya tadi. Dia terpaksa pindah ke kota Lawang. Jadi sangat luar biasa ceritanya. Dan sekarang menikah, punya anak, hidupnya normal, kerjanya properti dan diberi berkah oleh Allah. Dulu dia dengan mudah dapat uang, tapi dia mantap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pindah itu harus ke Jawa, tidak tahu, pokoknya saya harus keluar dari Jakarta dulu. Kemudian dia sampai di kota Lawang. Memang kota Lawang itu super pokoknya. Dia katanya sekarang hidupnya baik, sholatnya kena dan semuanya baik-baik saja. Rezekinya juga masya Allah. Nah ada yang seperti itu, dia tidak sholat, tidak ibadah, tahu-tahu dapat hidayah luar biasa. Ini yang boleh diharap, tidak boleh dinanti. Gak apa-apa wis ngombe, insyaallah kancaku ono kok. Ngombe murmur tobat, Pak. Nah, itu jangan. Dinanti jangan, diharap boleh. Saya berharap supaya saya diberi hidayah oleh Allah dengan seperti itu. Malik bin Dinar kan juga begitu. Malik bin Dinar itu peminum mudminul khamr, 26 jam satu hari kalau minum itu. Dan tidak mau berhenti. Mandeknya gara-gara apa? Mimpi anaknya. Kan gitu ceritanya, story-nya kan gitu. Dia kelihatan anaknya seperti dikejar ular besar, seperti anaconda gitu. Dikejar dia. Kemudian dia berlari, tayangan melayani ke slow motion, padahal ulone 250 km per jam. Saking bangga. Dia seperti slow motion gak bisa melayu. Itu dia kelihatan anaknya. Bapak, anaknya sudah meninggal, anaknya kecil. Itu Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Aku diperlu nak, dicekel jenggotnya bapaknya. Apa bukan sekarang waktunya tobat? Melek tobat. Nah ada yang begitu, tapi kita tidak boleh menanti itu, berharap boleh. Ada yang kedua, hidayah berkah istiqomah. Jadi terus beramal ya, dan berdoa sambil menanti tambahan hidayah itu datang. Jadi seseorang yang latihan kungfu, dulu saya pernah ikut kungfu. Nama kungfunya itu saya kungsi. 1 bulan buyar. Kayaknya saya lebih pantas untuk main catur daripada. Loh, itu orang kalau latihan, lama-lama dia akan naik. Lama-lama latihan benar, lama-lama dia akan naik. Messi itu kan anak Klaten aslinya. Dulunya dia juga tidak harus, dia tidak langsung seperti sekarang. Kalau Ronaldo dari Bantul, dia dulu tidak seperti itu. Dia latihan untuk bisa jadi baik. Dan semuanya perlu proses.
jenengan yang beraktivitas, saya yakin jenengan nggak langsung kecil sudah bisa seperti ini. Ini mas-mas dan para kameramen dan lain sebagainya ini juga kan belajar dulu, gak moro-moro sudah dari kecil sudah bisa, tidak mungkin, ada proses di situ. Dan jenengan yang terus istiqomah sholat ke masjid, itu jangan dianggap itu hanya melakukan kewajiban, itu akan ada efek positif yang sangat masif di situ. Aku kayak Rocky gerung sih rasanya ngomong kan, enggak? Begitu ya. Itu Cassandra kompleks seperti itu. Jadi akan ada efek masif yang akan Anda rasakan, ya, yang akan Anda rasakan pasti. Tidak mungkin Anda istiqomah ke masjid terus itu hanya begitu saja sampai mati. Enggak. Akan ada momen tambah baik, tambah baik, tambah baik. Bukan hanya untuk diri Anda, tapi ngefek ke sekitar Anda. Contohnya, Rasulullah bersabda begini, biru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Kamu berbaktilah ke orang tuamu, anakmu akan berbakti kepadamu. Ini efeknya. Kepingin punya anak yang berbakti, kita dulu berbakti kepada kedua orang tua. Nanti Allah yang membuat anak kita bakti kepada kita. Itu satu yang dijamin oleh Nabi Muhammad, yang sifat ucapannya itu la yantiqu anil hawa. Tidak pernah Rasulullah itu ngomong menuruti hawa nafsu, tidak pernah. Jadi Rasulullah kalau ngomong sesuatu itu dari hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang bertambahnya hidayah itu dengan tambahnya sholat, dan dijaga terus. Saya sangat-sangat luar biasa bangga melihat panjenengan nom-nom ganteng-ganteng matek sholat gerutuk semua ke masjid. Ya Allah, ini ya, melihat ini ya seneng ya, senengnya Islam Jaya, senepe tanda kiamat ini. Masjid tambah rame itu tanda kiamat, Pak. Bukan berarti besok cocok angin jika kiamat gak teko, ya bakal tetap datang juga. Subuh semakin ramai kan sekarang, banyak kajian subuh berjamaah. Kalau di Ambon itu saya punya teman namanya Sajadah Subuh. Jadi subuh itu sholat masjid itu ribuan, Ambon. Dan itu tandanya mau kiamat. Jadi ya seneng, tapi ya senep, karena kita belum siap menghadapi kiamat itu. Apalagi sing turun nabi ini segera kalau belum nanti Pak Ustadz Tama bisa ikut membantu. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pahlawan istiqomah yang perlu kita jadikan sebagai figur idola, karena mereka ini telah melewati tahapan istiqomah yang sangat berat. Jadi kalau melihat sesuatu itu yang tinggi, jangan melihat itu yang standar, kecuali kalau urusan duniawi. Kalau urusan akhirat, melihat yang tinggi. Jadi kita supaya tahu bahwa sementara ini saya masih bukan siapa-siapa. Kalau kita kumpul dengan anak-anak yang di bawah kita urusan agamanya, maka kita akan merasa aku tiba ya wis lumayan lah. Jangan, kumpullah, lihatlah, bacalah, perhatikan orang-orang yang sukses di atas kita. Kalau urusan duniawi, delok sing di isor, orang-orang di Lombok, itu mereka lebih repot. Orang-orang di Suriah, di Palestina, ada satu anak itu yang minta, saya rasa jenengan pernah lihat videonya mungkin di Instagram, pernah lihat bahwa satu anak di Suriah itu berdoa kepada Allah, kepingin dah mati supaya masuk surga. Ditakoni sama orang lain, kenapa? Saya kepingin makan roti, Pak. Saya sudah 5 tahun tidak pernah makan roti. Jenengan mungkin kalau pengajian dapat roti di kena konco, itu pangan aku gak biasa kemana ini. Kita mungkin kasih roti, kasih orang lain, tapi mereka di Syria itu untuk makan roti berharap mlebu surga dhisik, karena sudah hampir tidak mungkin. Zaman Rasul juga begitu. Ada cobaan-cobaan yang luar biasa. Ini yang pertama dari sahabat Bilal bin Rabah. Dan film tentang sahabat Bilal itu yang ada di 21, saya tadi ngelewati 21, mau kesini nanti ngelewati 21. Yang ada di 21 itu saya rasa tidak sesuai dengan kisahnya Bilal yang sebenarnya. Jadi kan nonton sudah? Belum ya? Bilal kate dreadlock rambutnya sing mosok zaman niku wis ono. Ya. Perasaan saya Bilal ini tidak gaul orangnya. Ini gaul, ini loh, iki model ini. Bilal itu bukan begitu. Bilal itu fisiknya luar biasa. Fisiknya ini luar biasa, kuat, kerjanya baik, dan dia adalah seorang budak yang sangat dihinakan oleh
tuannya yang bernama Umayyah. Satu waktu Bilal masuk Islam mengikuti Rasul, dan saat itu zaman awal-awal Rasul berdakwah, mulai beliau umur 40 sampai umur 43, itu banyak orang-orang yang ikut Rasul tapi tidak berani rame-rame karena dakwanya belum terang-terangan. Setelah 3 sampai beliau wafat 20 tahun sampai 63 usia beliau, Rasul SAW dakwanya secara terang-terangan. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, door to door. Jadi ketuk pintu, Mas, ya apa kabar? Itu bahasa Arab ya. Mas, ini. Aku ini utusannya Allah, Mas. Tapi konco deket dulu diparani sama Rasul. Saya ini utusannya Allah. Kalau kamu mau ikut saya, ayo tak ajari. Kalau enggak apa. Saya enggak kamu maksud. Pokoknya tolong rahasia no. Bismillah. Selamat ya. Saya nih kadang-kadang kalau kagetin terus ngomongnya gak karu-karuan bisa. Akhirnya apa? Sampai apa tadi? Sampai apa malah lihat? 43, sembunyi-sembunyi. Rasul dakwahnya itu pelan-pelan. Ada satu sahabat yang datang ke Rasul, masuk Islam. Terus kata Rasul di pasar, ini budak dia ini. Budak melihat Rasul di pasar. Dia mau salaman ke Rasul. Kemudian dia lihat Rasul begini, pakai kode, saya mau ke sana. Cari Rasul, pelan-pelan. Saya mau ke situ. Ojo. Karena ini belum waktunya terang-terangan gitu loh. Gak kuat. Melayu Rasul diuber sambil belosor tur tangannya Rasul dicium. Ya Rasulullah, utusannya Allah. Budakku kok gini saya. Ini bukan Bilal, sahabat yang lain. Sini kamu. Kamu ngapain kamu tadi? Bilang Rasul. Maaf Tuhan, itu Rasul Allah, utusan Allah yang terakhir itu. Loh, gini ditali nih, diguling Mbak, dibuat seperti kambing guling. Jadi dibuatkan api di bawahnya, dipanggang. Karena salaman sama Kanjeng Nabi. Matinya api itu karena banyaknya tetesan keringatnya yang ke bawah. Mati, hidup dan selamat. Tapi itulah perjuangan sahabat-sahabat berjalan. Bilal juga begitu. Dia itu ketika mulai ikut Rasul SAW, Umayyah sebagai jeragannya tidak terima. Kamu nanti melok aku apa melok Rasul? Waduh, saya berat. Akhirnya sini. Ditali, diberi batu di atas perutnya, ditaruh di atas padang pasir, ya, di atas padang pasir, kemudian diberi batu di atas perutnya, dijemur di siang hari di Jazirah Arab. Jadi kan kalau semua ganteng berangkat haji umroh semua, panasnya di Jazirah Arab itu nggarai sarap, nggarai bingung, panasnya itu 50 derajat, 45 derajat, telur yang biasanya buat gudeg warna ireng itu, saya manggilnya itu black tigan, black tigan. Tigan itu kalau dimasukkan ke dalam pasir ditutup setengah jam diambil mateng dia. Saking panasnya pasir. Jadi mana panasnya pasir, mana panasnya matahari, mana panasnya iklim, mana panasnya batu yang ditaruh di atas perut masih dicambuk. Dicambuk, bukan siaran kepang ini. Jedar. Wajahnya, tangannya, kakinya itu suwe. Fisiknya ditempa dengan luar biasa. Darah wis gak ketok rupa sudah Bilal itu. Ditanya sama Umayyah, "Hei, kamu balik ikut saya sembah berhala Lata, Uzza dan CS-nya, kamu saya maafkan." Apa katanya Bilal? Ahadun ahad. Lho ngece arek iki, Pak. Kon menengmu gregetno hati, Kan ada kanca-kanca yang seperti itu ya. Menenge iku wis pegel delok itu ada yang seperti itu. Dicambui lagi sama Umayyah. Ini hancur. Panas. Dan bajunya dilepas. Cuma pakai celana aja. Mbok celana mbok sarung ya. Dulu itu gimana enggak tahu saya. Melo aku poga. Apa katanya? Ahadun ahad.
Ngono. Jadi kalau ada di film Bilal mengatakan ahad sampai hati nangis, gak begitu ceritanya. Yang bener itu dia dikudang kayak ngudang bayi. Anak sapa nak? Lah anak sapa Pak? Anak sampean dhewe Pak, lali anakmu kan. Begitu. Itu begitu. Kan kadang-kadang begitu, anak sapa nak? Anak sapa? Kan begitu kalau ngudang anak. Ini dikudang Umayyah sama Bilal. Ahadun ahad. Cedar ahadun ahad. Waduh tambah dibanterno. Waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq sedang jalan kemudian melihat, loh ini ada apa? Kata ini loh ikut Nabi Muhammad. Sopo? Ini budakmu. Iya. Berapa Pak? Berapa kamu jual? Dia bilang, yo mahal bos. Karena sahabat Abu Bakar ini so gini gak karu-karuan. Ngucapo dikasih kayak cek kosong, tulisan pira wis. Masuk Ustaz ya, masuk ya. 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1, sekian miliar. Lo iya langsung kasih cash kontan keras, jelas tak gowo iki. Digowo, diseret, enggak bisa berdiri. Enggak bisa berdiri. Diseret, digotong orang banyak. Disembuhkan. Kemudian setelah sehat, sahabat-sahabat mulai takut, sampean kok hebat, Pak. Dan tidak ada hitam, putih, kuning, merah, itu tidak ada. Sahabat Rasul tidak ada seperti itu. Jadi budak konco. Tidak ada di tempatnya Rasul pertemanan di antara Rasul itu yang milih itu tidak ada. Dan semoga kita ini pertemanan kita seperti itu. Tidak ada yang begini. Oh kan bukan orang Arab kamu ini. Oh ya tidak bisa teman sini. Pojok. Tidak. Duduk sama. Bahkan beliau yang azan Bilal itu. Dan sampai sekarang lakonane sahabat yang tetap dilakukan sampai saat ini diantara yang tetap adalah sahabat. Lakonane Bilal adzan 1 hari 5 kali adzan itu. Ya apa cari ini? Loh sampean kok kuat dihajar seperti itu kok malah sampean kudang itu loh. Apa ceritanya Pak? Aku jadi gregetan dulu Umayyah itu. Aku tak kudang lu sampean tidak sakit ta? Saya itu setiap dipukul ingat Rasul hilang lorone. Ya apa lah? Cinta yang seperti itu dicoba, dia boleh waktu itu mengatakan ya bisa jadi kepo, aku tak melok sampean mana, saya ikut jenengan lagi tidak apa-apa, tidak masalah. Dia kan boleh begitu seperti Yasir kan mengatakan seperti itu, mau dibunuh dia oke aku gak melok Nabi Muhammad lagi. Kan kalau ikroh atau dipaksa itu boleh seperti itu. Satu kaidah fikih mengatakan inda darurah tubihul maqdurah, ad-darurah inda darurah tubihul maqdurah. Kalau kepepet darurat itu boleh dilakukan. Contohnya jenengan jalan-jalan di alas, di hutan ya. Kemudian ada macan lewat. Ada singa, ada harimau yang lewat. Ada tiger yang mendekat. Jenengan boleh bunuh dia kalau memang Anda punya kemampuan. Nah, boleh dibunuh, boleh dimakan dagingnya. Tidak pernah nyoba daging macan? Jangan, enak. Boleh Anda makan macan itu. Atau jenengan kelihatan ular, jenengan makan. Karena tidak ada lagi waktu itu. Kalau saya tidak makan, dosa. Mati. Dosa. Si ini biasanya kurang kopi kalau begini. Kalau saya tidak makan, saya mati. Maka saya harus makan ular, terpaksa. Tapi saya rasa kalau kepepet, kalau aku kepepet pacaran terpaksa gue Pak. Itu mokso, bukan. Kalau kepepet itu boleh. Boleh sahabat Bilal ini mengatakan, saya melok kamu lagi wis, aku gak melok Nabi Muhammad. Boleh, tapi dia tidak mau. Fisiknya dihajar, istiqomahnya tidak hilang. Jadi berat jadi seperti beliau. Akhirnya dimuliakan oleh Allah. Beliau yang adzan dan bahkan ketika sudah meninggal dunia Rasul, dia setiap jalan di kampung-kampungnya Madinah itu, ini bisa lebih panjang lagi. Oh ya, cukup. Ketika dia sudah meninggal, Rasul sudah wafat, Rasul sahabat Bilal tadi, sahabat Bilal itu tidak mampu dia tinggal di Madinah. Dia lihat kampung yang pernah dijalani beliau dulu sama Rasul, nangis. Melihat tempat duduk yang biasa dipakai tempat duduk dunia dengan Rasul, nangis. Dia nanti jalan ke rumah sahabat satu yang dulu dia pernah duduk di situ dengan Rasul, nangis. Aku nek urip di Medina tidak bisa hidup saya. Nangis terus bakalan. Ke Mekah iling lagi, ke Medina iling lagi. Dia pilih ke Syam saja. Syam itu Lebanon, Yordania, Palestina,
Syria. Dulu namanya Syam. Dia pindah ke Syam. Beberapa waktu dia mimpi Rasulullah SAW. Dia melihat Rasulullah SAW. Ishadal Jafa ya Bilal. Ini cuek model apa? Ini kamu beginikan saya, mimpi Rasul dia. Kenapa kamu cueki saya? Kru Rasul dia siap-siap berangkat. Ayo, saya mau ke Mekah. Ke Medina. Berangkat ke Medina. Sampai di Medina dia ziarah ke makam Rasul. Kemudian ketika beliau datang, sahabat-sahabat yang lain kan kaget. Wah, sahabat Bilal, Pak. Kabeh heboh. Datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tolong po, kangen dengan adzan sampean. Sudah berapa lama ini tidak pernah dengar adzan jenengan. Saya tidak mau adzan setelah Rasul wafat, tidak mau adzan lagi. Saya ingin adzan terakhir saya itu yang didengar oleh Rasul. Kalau tidak didengar Rasul saya nggak bisa. Tolong Pak, tolong, tidak bisa. Datang sahabat Umar bin Khattab, ayo Mas. Ya. Min fadliki akhi. Masuk bahasa Arab kan enggak? Ya bahasa Arab begitu, cuman saya membahasakan bahasanya wong Jogja. Ayo Mas, monggo ta. Jenengan adzan satu kali pisan tok ae. Mohon maaf saya tidak adzan setelah Rasul wafat. Saya mau adzan ketika masih adzan saya itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak didengar oleh Rasul, saya datang sahabat Utsman bin Affan. Ini kan best four ini kan ya. Datang sahabat Utsman bin Affan kemudian mengatakan, tolong Mas, sampean adzan satu kali aja. Mohon maaf saya tidak adzan setelah Rasul wafat. Datang sahabat Ali bin Abi Thalib. Ayo ta, adzan sepisan naik. Kita kangen dengan suaramu. Suaramu itu membuat kita ingat sama Nabi. Kita ini rindunya luar biasa. Mohon maaf saya tidak adzan setelah Rasul wafat. Mikir sahabat iki, apa cara dia supaya mau adzan? Celukno Hasan Husin putune Rasul. Hasan Husin digolekno Hasan Husin. Dikon maju. Cilik-cilik. Masih kecil waktu itu. Paman, sampean adzan nggih. Terus dia melihat begini. Kalau kamu yang minta, tidak bisa saya. Kon darahnya Rasul ada di tubuhmu. Ya wis tak adzan. Ya seneng kabeh sahabat. Ya hidup Bilal. Munggah nang ndukur masjid baru. Allahu Akbar. Sak Medina metu kabeh brul. Karena mereka merasa apa? Aja pas merem di foto lho Mas Agaya. Sak Medina keluar semua sak Medina. Mohon maaf sampai perempuan itu lupa kayak kudungan. Zaman Rasul ini. Karena mereka apa? Rasul urip maneh. Mereka berkeyakinan bahwa Rasul hidup lagi. Kan mereka melihat itu air yang keluar dari tangannya Rasul. Mukjizat beliau. Kan mereka melihat Rasul belah bulan itu. Karena di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan pecah jadi dua, dipecah sama Rasul. Kan mereka tahu kisah Isra Mi'rajnya Rasul tembus langit. Kan mereka tahu hal-hal yang luar biasa dari Rasul. Sampai mereka merasa bahwa mukjizat Rasul itu bisa hidup lagi. Kok ono adzan gimana? Metu sak Medina. Seluruh manusia keluar sambil nangis lagi luar biasa. Tidak ada tangisan yang hebat di Medina kecuali dua. Satu waktu wafatnya Rasul, kedua waktu adzannya Bilal. Waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh dia tidak bisa bangun, ngeblak semaput saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Itu sedikit story tentang sahabat Bilal bin Rabah. Siapa dia dulu? Budak, tidak punya apa-apa, kulitnya hitam, wajahnya sederhana, statusnya tidak ada di masyarakat. Kalau jenengan kan statusnya Masya Allah bendino kan, bukan status baru. Kita ini kadang-kadang tidak sadar sama Facebook ini disuruh mikir terus. Apa yang Anda pikirkan? Bendino kan mikir Pak. Urip ini yang dipikir sudah banyak, ini buka Facebook, mikir mana? Beliau ini statusnya siapa? Buddha. Your battery is running low. Artinya jangan minum air es. Ya toh? Sehingga Bilal begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan dari sahabat Bilal ini apa? Oh iya. Jogja ini ya wis fall in love aku sama Jogja kira.
kulinernya murah-murah itu loh. Akhirnya coba kita lihat, fisiknya hancur, fisiknya luar biasa, dipukul, dihajar, tetap sama Allah, tetap sama Nabi Muhammad SAW. Itu contoh pahlawan istiqomah yang pertama, yang dihajar lewat fisiknya dan dia bertahan. Yang kedua, sahabat Mus'ab bin Umair. Ini lain. Sahabat Mus'ab bin Umair ini dia bertahan karena kehilangan masa mudanya. Mus'ab bin Umair itu arek nom, ya seperti jenengan begini, anak gaul ini. Dulunya anak gaul sebelum kenal Rasul SAW. Swag lah, dia tuh swag. Itu mobilnya ceper gitu. Dulu belum kenal Nabi Muhammad SAW, masih belum beriman kepada Rasul, anak gaul Mekah. Wah, wis sudah namanya kote-kote itu apa kote itu? Kote itu apa? Wedok, kote wedok, bahasa Malang diwalik. Saya racun sedikit-sedikit, tak racun dididik ya. Kote itu kan wedok. Jadi kote-kote Mekah waktu itu kalau dia lewat itu, baik. Meskipun apa? Saking gantengnya dan gaulnya. Tidak ada yang lebih gaul dari Mus'ab bin Umair saat itu. Sama sekali. Uang megang, wajah super ganteng, kulit putih, tubuh tinggi, baju merek itu apa? Branded, trended ya apa sih? Branded. Jadi nggak mau, dia nggak merek itu nggak mau. Kalau nggak merek nggak mau. Pokoknya dia itu limited edition dia itu. Limited edition dia itu luar biasa. Nggak ada yang lebih gaul dari Mus'ab bin Umair. Ketok Rasul, hatinya dirubah oleh Allah. Seneng dia sama Rasul. Melo iki ae wis syahadat masuk Islam. Di omah sholat. Loh, kamu ngapain? Oh, saya sudah Islam, Pak. Loh, melok yang aku jadi nabi itu kamu. Iya, Pak, dia tuh bener nabi. Kamu pilih salah satu dari dua. Ya, katanya pamannya, bukan ayahnya, pamannya. Kamu pilih satu dari dua. 50-50 atau telepon teman. Kamu pilih salah satu dari dua. Kamu mau ikut saya, kon tetep bahkan tak naikkan sangumu. Karena Mus'ab bin Umair gak gelem kerja. Gak mau kerja, dia mau enak-enakan tok, foya-foya tok. Pamannya itu tajir gila wis. Kamu tak kasih tambahan jajanan, tak kei mobil lebih baik. Jadi untone itu ceper. Karena tidak ada mobil saat itu, kon tak kei unta sing ceper ini kon tak kei semua yang kamu harapkan, semua tak kasih. Yang penting tinggalkan Nabi Muhammad. Atau kalau kamu tetap sama Nabi Muhammad, semua aksesorismu kamu lepas. Kon gak gaul mana? Karena dia tidak ada kerjaan. Tidak pakai mikir panjang dia. Tadi Pak, lu jual gua utang, kan gitu saja. Lu jual gua borong, dicoplok kabeh, semuanya topi kabeh, coplok, tes tarisan, dibawa baju yang hanya nempel di tubuhnya saja. Dia tidak punya apa-apa. Semua baju yang saya beri padamu lepas semua. Semua fasilitas HP, laptop semua kamu tinggal. Boleh ditinggal semua. Dia keluar, dia ikut sama Rasulullah SAW. Bahkan hijrah ke Madinah. Hijrah hidup di Madinah itu kadang-kadang 3 hari sekali makan. Gak mangan. Dia tidak takut kehilangan masa mudanya untuk gaul. Karena biasanya anak muda itu kalau sudah apik didik nang agomo, terus yang nyolot itu agak banyak. Waduh, tadi gus rek. Nah gitu tuh loh. Kemegus. Loh, orang mau baik itu memang begitu. Setan itu tidak langsung muncul, dia lewat setan-setan yang ada yang lain. Mus'ab bin Umair, dia tinggalkan semua apa yang biasa dilakoni anak muda. Dia tinggalkan itu. Dia ikut sama Rasul. Hidup miskin, makan 3 hari sekali kadang-kadang, lemes badannya, kurus entek awake, wajahnya berdebu sekarang. Nah sekarang tidak ada, katakanlah pembersih mukanya itu sudah tidak ada lagi. Dulu dia dengan wajah yang, sekarang wajahnya ini sudah lain. Makan jarang, vitamin gak ada,
fasilitas gak ada, ditinggal semua untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai waktu wafat di Medina, ketika akan dikubur, kalau kafannya ditarik ke atas, kakinya ketok, nggak, saking gak ono duit. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, saking nggak adanya kafan. Sampai jadi Rasul, ini loh anak muda yang ninggalkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak berubah ketika ada hantaman. Sahabat Bilal bin Rabah begitu, hijrah dia dihantam, dia bertahan dari fisiknya. Yang kedua ini Mus'ab bin Umair masuk Islam, hijrah, dia kena hantaman dari hilangnya fasilitasnya. Sebagai anak muda dia bertahan. Dan ini gak gampang ini. Ini semuanya ini di atas kita semua. Kita cobaannya tidak seperti ini. Yang ketiga, sahabat Khalid bin Walid. Ini masalah jabatan. Sahabat Khalid bin Walid itu dulunya adalah musuh Islam. Dia yang membunuh banyak orang Muslim di perang Uhud. Sahabat Khalid bin Walid cerdas, strateginya mantap, dan dia adalah seorang yang dibanggakan oleh Rasul. Dulunya dia adalah musuhnya orang Islam. Waktu perang Uhud, dia melihat ketika Rasul mengatakan kepada orang-orang yang ada di atas gunung, "Hei, jangan turun para archer." Ya, hah? Archer pemana kan? Archery, ya archery. Di atas itu jangan turun. Saya kalau sudah bilang turun baru turun. Menang kalah jangan turun dari gunung Uhud. Nggih Kanjeng Nabi, di atas gunung. Pendek, semoga Gendang segera ke sana segala melihat. Kemudian perang, orang Islam menang. Nah, Khalid ini mundur, dia lihat dari jauh keadaan orang Islam, khususnya yang ada di atas gunung. Nah, di sana itu ada majrosel, satu tempat seperti juglangan begitu ya. Apa Pak? Hah? Parits. Terlihat belakang. Diserang dulu yang ada di atas. Kalah, yang di Uhud dibunuh. Kalahlah Muslim saat perang Uhud. Di antaranya Sayyidina Hamzah, paman Rasul dan temannya Rasul. Kan kadang ada paman sama ponaan seumur, ini kan ada. Sahabat Hamzah dengan Rasul ini tidak terlalu jauh dan sangat dicintai oleh Rasul. Setelah meninggal ya, sudah wafat, datang Hindun. Hindun datang sambil bawa pisau, mencari pembunuh ayahnya. Dia sudah bilang ke Wahsy, seorang budak dari Ethiopia, untuk menombak si Sayyidina Hamzah. Kone iso mateni Sayyidina Hamzah, kamu saya bebaskan. Ditombak dari jauh, meninggallah Sayyidina Hamzah. Begitu sampai di bawah, dibelah perutnya, diambil hatinya, dikunyah, terus dilepeh. Rasul melihat itu gemeter, saking pegelnya Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasul SAW, akan saya balas seperti yang kalian melakukan kepada saudara-saudara saya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya toh? Kemudian beliau mengganti doanya dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaum ini karena mereka tidak ngerti. Turunlah ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau memiliki akhlak yang super agung, tinggi. Kemudian pulanglah Khalid bin Walid, masuk Islam. Rasul SAW tahu ini luar biasa. Maka Khalid bin Walid jadi pemimpin panglimanya orang Islam. Banyak kota ditaklukkan di bawah kepemimpinan seorang Khalid bin Walid yang dipanggil Saifullah. Kalau sekarang orang bilang Saiful, ya. Itu dari Saifullah, yaitu sahabat Khalid bin Walid, panglima tertinggi, jenderal. Setiap dia berangkat pasti takluk tempat yang didatangi. Setiap pasukan itu mengeluh-elukan beliau terlalu luar biasa. Jadi terlalu cinta sama beliau. Sampai ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau tetap jadi panglimanya. Semuanya mengeluh-elukan kepada sahabat Khalid bin Walid. Hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid bin Walid. TV-TV kan gitu. Sahabat Umar bin Khattab melihat ini, oh ini tidak benar. Karena terlalu cinta itu, too much love will kill you, ya kan? Kopi nih Pak. Terlalu banyak cinta akan membuatmu terbunuh. Ya. Sahabat Umar manggil, monggo dipanggil Sayyidina Umar Lunggu. Ya apa kabarnya sahabat Khalid? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Ada perlu apa kok saya dipanggil ke sini? Jenengan saya pecat. Loh, saya dipecat? Nggih, jenengan saya pecat. Kenapa? Kamu terlalu baik.
Kalau ini bener, kalau sampai jenengan itu melamar seseorang terus dia alasannya kamu terlalu baik buat saya, itu dia punya yang lain berarti. Iya kan? Begitu. Aku nggak pantas buat kamu. Itu dia punya yang lain itu. Kalau ini bener, kamu saya pecat karena kamu terlalu baik. Maksudnya gimana Sayyidina Umar? Gini, saya lihat kamu ini orang-orang ini sudah tergila-gila sama kamu. Saya takutnya nanti kamu perangnya bukan untuk Allah, tapi perangmu untuk cintanya mereka kepadamu. Nah karena mereka itu sudah cinta kepadamu, ketika kamu berangkat itu kan kamu berharap, saya takutnya nanti kamu berubah, pikiranmu itu berubah, niatmu itu yang awalnya untuk Allah perang, saya takutnya nanti kamu pulang, terus kamu senang dengan pujian itu. Pujian itu bahaya loh, pujian itu berbahaya. Jadi kamu saya pecat aja. Nangis bahagia, nangis bahagia. Waduh yo coro Jawa ini jenengan iki dulurku temenan, dipeluk sama dia. Terima kasih sahabat Umar bin Khattab, khalifah presiden saya ya, terima kasih karena jenengan perhatian sama saya. Ini jabatan tertinggi loh ini, dirangkul, dipeluk dengan tangisan. Kalau bukan jenengan yang nyadarkan saya, bisa-bisa saya terperosok dalam bahagianya saya untuk dipuji orang. Dipuji orang itu bisa membuat orang hilang fokus. Ada beberapa yang terjadi pada sekitar kita di sosmed, mungkin jangan pernah tahu. Sekarang kan banyak grup nasyid ya, banyak grup nasyid, banyak sekali di Indonesia ini, sangat-sangat banyak. Di Jawa Timur ada, di luar pulau ada, ada beberapa anak-anak nasyid laki perempuan, laki ya. Itu dulunya dia waktu awal dia tampil itu dia cuman pengennya ya qasidah aja. Muji Rasul, muji Rasul, muji Rasul. Tapi karena follower bertambah dengan begitu cepatnya, beda sana. Bener nggak? Bahaya pujian itu memang. Semoga kita semua diberi hidayah. Pujian itu bahaya. Orang bisa hilang fokus kena pujian itu. Sahabat Umar bin Khattab melihat hal itu pada sahabat Khalid bin Walid. Mandek kowe kon. Ojo tadi panglima. Umumnya kalau orang sudah begitu, dia akan berhenti sudah. Tapi tidak dengan Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan? Esok ada perang lagi, bawa pedang, bawa perisai, melakukan prajurit. Sampai di prajurit yang lain, prajurit delok-delokan ini. Karena mereka belum tahu kabar itu. Kok koyok Khalid bin Walid, Pak? Ya, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena biasanya ini kan di depan, kan naik kuda terus, hei mau muslim. Kalian nih, lo kan begitu kalau mau perang kan mesti begitu. Kita kan lo kan begitu. Ini ndak kok persis temen ya. Apa rek? Loh, Pak, saya jenengan Khalid bin Walid itu dirangkul sama orang. Loh, kenapa sampai di sini? Bukan sampai mestinya di depan? Oh tidak. Sekarang saya sudah di sini. Loh kenapa? Lah saya mau perang. Kan jenengan yang mimpin kita. Kak, saya disayang sama khalifah, saya disuruh jadi prajurit saja. Loh lah kenapa? Ya supaya saya tidak sampai hilang fokus saya. Niat saya tujuan untuk Allah, maka saya tidak mau berubah. Waduh, dirangkuli dan diberikan panglima itu kepada yang lain. Bayangkan orang yang katakanlah jadi panglima, tahu-tahu jadi apa paling isor? Tamtama? Kopral Jono? Apa yang paling bawah? Apa yang paling bawah ini? Tamtama. Teko panglima iki nang dindi ndukure alpat sampai ngene. Saiki mlaku, Pak. Mlaku. Ndak naik kuda lagi, sudah jalan. Perang itu bawa pedang. Menanti perintah atasannya. Yang selama ini semua di bawahnya dia, sekarang dia siap diperintah. Dia ndak hilang fokus ketika dia kehilangan jabatan. Ini 3 contoh dari ribuan contoh yang ada. Bagaimana mereka itu istiqomah ketika dihantam satu cobaan. Yang satu fisiknya, yang satu hilangnya duniawinya, yang satu hilang jabatannya. Mereka tidak berubah. Dan saya rasa istiqomah kita itu tidak dihajar seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling ya kreditan belum selesai, dosen pembimbing yang tambah ruwet saja semakin hari. Ya kan kadang-kadang dosen pembimbing itu kan begitu. Skripsiku gak dibantu malah diruwet no. Semoga mereka diberi hidayah atau segera menghadap ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa, Pak? Saya kadang heran dengan hal itu, saya heran. Saya tidak tahu apa alasannya. Kenapa kok dosen itu mempersulit kadang-kadang? Tidak ngerti saya.
Wong ini arek tadi pinter, kok dibingung ini kenapa? Dulu saya masih cerita, ini curhat aja boleh ya? Ini sangat menyedihkan sekali. Dulu saya waktu masih, aku ini sarjana ekonomi, lelekin rek. Ngawur aja. Dulu saya waktu satu semester pelajaran tentang skripsi. Satu semester pelajaran tentang skripsi. Saya nggak ngerti-ngerti. Saya tahu bahwa Allah tidak memberikan saya kekurangan akal. Insya Allah aku bukan orang bodoh, masih gak pinter-pinter banget ya, tapi aku gak bodoh-bodoh amat lah. Diterang itu saya gak ngerti. Saya bilang sama teman saya tidak understand belas sampai ini diomong. Dosennya tuh gak ngerti saya. Tugas gak ngerti. Ujian ngerpek kan beres. Saya ketemu dosen pembimbing diajari itu sampai dosen pembimbing bilang, "Kon niku goblok sih." Gitu. Curhatiku emakku gak tahu ini, ya kan? Ibu saya tidak pernah bilang goblok ke saya. Saya menengai, coba sampein ayu gak apa-apa bu. Goblok kon niku gak iso, kon niku ngene, ini apa? Saya pikir, apa aku gitu. 6 bulan saya pelajaran tidak ngerti. Dosen pembimbing ngajari saya tidak paham. Saya tengah-tengah ngerjakan skripsi di kamar. Tahu-tahu ada teman saya SD dulu yang sudah di atas saya datang dari Universitas Jember. Dia ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kan golongannya ilmu ilmiah itu kan. Dia datang, "Loh, kok lapo?" Karena dia tahu saya ini bukan orang yang serius belajar. Tungaren kok nyekel buku. Ingat begini. Oh, cocok membikin mari gempa 5,8 skala Richter kan. Kok tungaren kon? Ya apa aku gak mari-mari karena ayah saya sudah memberi ultimatum. Saat saya umur 22, ayah saya sudah melihat gelagat saya senang dengan seorang kode di Kota Lawang sana. Bunga desa, seorang bunga desa. Ayah saya sudah lihat kok tak delok kon wis mulai girap-girap kon nek ambek arek. Kon nek gak lulus gak tak rabekno kon. Gitu. Wah, iki belahe nih. Akhirnya saya semangat. Dan menikah setengah tahun sebelum saya lulus. Jadi saya masih kuliah sudah nikah. Mbak-mbak ini cok suwi-suwi. Ngenteni S3. Wah, aduh kesuwen. Terus akhirnya teman saya bilang, "Kon gaya apa sih? Skripsi apa tuh? Ini skripsi gampang ini." Terus, kon gelem A dengan hasil yang bagus sekali detail. Apa pokoknya A kon lulus? Pokoknya A aku ndang rabi, Pak. Sudah nanti GPL ya, gak pakai lama. Gini. Butuh 15 menit saya diajari teman saya. Ini gak usah, ini mesti ngene gak usah. Lebih banyak gak usah. Gak usah. Bukan gak usah. 15 menit saya buat, saya serahkan ke dosen saya, dia bilang, "Nah, ini baru habis." Jadi ternyata duduk 15 menit dengan teman yang cerdas itu lebih baik daripada 7 bulan dengan dosen yang kurang cerdas. Jadi kadang-kadang bukan mahasiswanya, tapi memang dosennya yang perlu diberi vitamin. Jadi berdoalah supaya dapat pembimbing yang baik. Ya itu cobaan kita, dosen seneng sama seseorang ditolak, ya toh. Itu cobaan kita, bukan seperti mereka ini. Jadi kita tuh dituntut untuk istiqomah setelah kita berhijrah. Ketemu konco yang biasanya ke klub malam dulunya, "Ayo Pak, sekali-sekali Pak," seperti yang di Pak Eko tadi di iklan nama teras dakwah. Di Pak Eko ya, Bang. Ada Pak Ekonya di sini? Mana? Oh, di belakang. Nah, itu kan seperti itu. "Ayo ngombe mana, Mas?" Nah, saat itulah keluar cobaan. Oh, tidak. "Ayo Mas, gini lagi Mas, gini." Itu. Cobaan kita tidak berat, jauh sama mereka ini. Tapi mereka itu tetap bertahan. Itu lebih repot dari hijrahnya. Hijrahnya itu masih mudah. Bertahannya itu yang repot. Jadi kalau boleh disimpulkan, istiqomah itu komposisinya, kontennya itu 90% usaha, 10% doa. Jangan dibalik. Tidak dapat. "Ya Allah, saya ingin bisa istiqomah sholat duha," tapi duha gak tahu sembahyang. Tidak ada usaha, tidak ambil wudhu, tidak siap-siap, dungo tok, yo gak dadi duha nih. "Ya Allah, saya ingin sholat di masjid, berikan saya hidayah," tapi nggak mau melangkahkan kakinya, ya gak budal. Nggak pakai doa, tapi azan tek langsung ambil sepeda motor berangkat ke lapangan futsal, berangkat ke masjid, sholat. Yang mbak-mbak juga gitu, "Ya Allah, saya kepingin berhijab ya Allah."
semoga saya bisa berhijab. Nggak usah berdoa. Tuku hijab, kudungan teret mari. Iya kan? Ngene tok gak usah, gak iso. Nggak bisa. Jadi komposisinya istiqomah itu 90%-nya itu usaha. Bukan banyak doa. Banyak doa, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Loh kok bisa begitu ya? Sudah sunatullah begini. Isor mejo no ulane, ojo gelo wis carane ya sudah begini. Maka harus bertahan. Didekati anak laki-laki yang mengatakan tidak mau pacaran, misalnya didekati anak laki-laki, kan sekarang kalau dekati kan caranya macam-macam ya, caranya kan macam-macam. Didekati anak laki-laki, tolak dengan mantap. Jadi perempuan itu mohon maaf, mbak-mbaknya ini yang di atas yang di bawah yang agak sombong dikit lah sama anak laki. Iya, jual mahal. Yang keras dikit tak apa-apa, gak masalah. Ambek konco podo wedok sing api. Jangan dibalik, konco wedok dia biasa, ambil arek lanang, masya Allah. Misalnya contoh ya, kan contoh kan boleh kan contoh. Nah, misalnya jenengan ketemu di jalan sama, misalnya ketemu di jalan sama anak laki-laki, ini buat mbak yang ada di sini. Kemudian si laki-laki memberi pantun. Si babe maksum, istrinya satu. Keliling kampung naik odong-odong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dong. Masuk baik. Apa jawabannya sih perempuan? Jawabannya perempuan gini, jalan-jalan ke Banyumas, mampir warung beli LPG. Jangan deketin aku mas, aku jijik. Gitu dong, yang keras dikit gitu, aku jijik. Harus usaha lah. Kalau misalnya dideketi masih sungkan, jangan sungkan. Yang perempuan ini jangan sungkan, karena laki-laki itu akan punya 1000 cara untuk mendekati. Oke, sekarang kita bahas tentang cobaannya kalau sudah berhijrah. Rasulullah bersabda, haditsnya riwayat Bukhari. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa yang cobaannya terbesar? Qala al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Rasulullah bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasul, siapa orang yang paling berat cobaannya? Rasul menjawab, para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Jadi jangan kaget kalau jenengan lihat ada teman yang kurang ibadah tapi masya Allah lancar ayo uripe, sholat enggak, ini enggak, tapi enak ayo uripe. Aku mari sholat ini kerjaan saya menurun, ya itu berarti qabul itu. Ada satu orang enggak pernah ke masjid, satu kali ke masjid sandalnya hilang. Ini kejadian di Yaman. Terus dia bilang, loh kok hilang sandalku? Satu orang bilang, iki tandanya qabul amalmu. Oh ngono, iya. Besok dia datang lagi, hilang lagi. Terus dia tanya, iki maksudnya qabul? Iya qabul. Hari ketiga dia datang lagi, hilang lagi. Terus dia tanya, mosok ngene qabul mana? Iya qabul. Terus dia tanya, qabul garik tondong ini apa caranya? Nggak bisa. Orang yang dekat kepada Allah semakin dekat diuji dia. Orang mau SMP saja, kenapa sih kok gak langsung SD langsung sekolah SMP aja? Harus ada uji. Ya sunnatullah di hidup ini begitu. Jadi di sini disebutkan bahwa bila ia kuat ditambah apa itu cobaannya. Kalau ia lemah dalam agamanya akan diringankan cobaan baginya. Kalau dia lemah agamanya, cobanya didik. Arek-arek sing belakrak itu santai uripe. Ya toh, kadang-kadang yang ibadah malah tambah berat. Di Palestina itu, orang Palestina tidak ibadah, orang Syria tidak ibadah, mereka itu tempatnya orang ibadah. Anak 10 tahun apal Quran gak mlebu TV di sana. Anak-anak di sana 10 tahun apal Quran itu biasa. SMP itu apal Bukhari, Pak. SMP itu apal Bukhari di sana itu biasa. Tempatnya para ulama, tempatnya orang soleh. Coba lihat, buanter, karu-karuan. Jadi bukan berarti kalau orang tambah dekat sama Allah itu pasti tambah dicoba dan tidak minta kepada Allah, Allah cobaan, enggak.
Cuman orang beribadah kepada Allah itu cobanya gede. Karena apa? Manfaatnya seseorang mukmin akan tetap diberi cobaan oleh Allah sampai ia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Jadi jenengan jangan kaget nanti, insya Allah ya, kita tidak minta cobaan, tapi tidak dapat cobaan itu tidak mungkin, pasti dapat. Nanti jenengan insya Allah kita semua akan setelah hidup di dunia akan meninggal dunia, semoga husnul khotimah. Nanti insya Allah jenengan akan dapati di dalam surga, di dalam kubur, di dalam rapot. Ketika dapat rapot ini, jenengan akan banyak surprise di sana. Buka gini ya, kemudian tak bukumu ini. Loh, mana dosa saya yang ini ya Allah? Loh, kan biar lah tahu sepedaan mau bensin muntek tengah embong. Iya, ya itu gantinya. Alhamdulillah. Kamu dulu kan banyak. Pernah enggak kamu itu dihina, hatimu sampai hancur? Pernah. Nah, ini dulu gantinya gitu. Zamu tak sepuro. Bersih, tidak ada dosanya. Itu akan terjadi pada jenengan. Amin ya Rabbal. Jadi banyak surprise di surga itu. Bahkan kadang-kadang ada seperti map gitu. Iki kawan bu ya, bukan di jero tapi di surga, bukan di jero ya. Alhamdulillah, ketemu malaikat Ridwan. Assalamualaikum. Malaikat Ridwan itu dengan senyumnya dan sapaannya. Assalamualaikum. Tibtum fathuluha khalidin. Selamat, bagus, masuk, jangan keluar lagi. Masuk di jero dibuka. Dek, tulisannya di situ itu kandel sama ini. Tulisannya begini. Saya tahu kamu dulu begini, tak sepuro. Saya tahu kamu dulu begini, tak maafkan. Saya tahu kon biyen bengi-bengi metu ngene biyen, ya, tak maafkan. Kamu dulu begini, itu berjilid-jilid, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Dok. Terakhirnya begini, tapi kon wis tak maafkan, mlebu wis. Alhamdulillah. Nah, jadi orang kena coba itu baik. Jangan disamakan cobaan orang muslim dengan orang non muslim. Kalau orang muslim dapat cobaan dusun entek. Kalau orang non muslim dapat coba, ya apes gitu aja. Anda belum beruntung, apes. Bukhari ya, jadi keep calm and stay istiqomah. Bertahan dengan kadar kita masing-masing, karena setiap manusia itu beda, cobaannya beda. Ada yang cobaannya dari sini. Tetaplah istiqomah. Oke, akhir sebelum kita bahas masuk ke pembahasan pertanyaan, kita berikan tentang tips istiqomah. Gambarnya pas kalau onta, kalau gambar Ferrari kurang pas ya toh. 1, jaga sholatnya. Ini tips istiqomah, tidak bisa ditawar kalau ini. Anda mau istiqomah bagaimanapun kalau tanpa sholat itu mustahil. Jaga 5 waktunya. Kalau bisa di masjid lebih baik. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah tapi tetap jamaah, diusahakan. Yang kedua, tinggalkan teman yang tidak baik. Punya teman tidak baik, tinggalkan. Tapi saya rasa yang di teras dakwah ini super baik semua. Jadi teman tidak baik ada, tinggalkan. Ojo dikancani. Apa manis yang burian itu? Yang suka ngambek-ngambek itu jangan dikancani teman seperti itu. Tinggalkan teman yang tidak baik, yang mengajak jenengan untuk tetap maksiat. Ditinggalkan. Saya dulu pernah, saya cerita saja. Saya sudah cerita ini kemarin di salah satu kajian waktu saya datang di Rumah Warnanya. Dulu saya pernah didatangi satu orang, dia bilang sama saya lewat Twitter, dia ngomong, Pak, saya mau tobat bisa ndak? Loh, sampean tobat oh. Ndak, saya minta sampean untuk bantu saya. Loh, aku dhewe gurung iso tobat kok njaluk tolong aku tambah sesat kon. Saya lihat sampean kok loh, itu kan di TV. Kalau di TV itu kan di YouTube itu kan yang Benanis TV itu loh, Pak. Ya promosi dikit kan enggak apa-apa. Kalau di TV itu kan ada backsoundnya, ada editingnya. Kalau sampean ketemu saya langsung ya enggak seperti itu. Wis pokoknya aku pengen ketemu sampean. Ya wis, masalahmu apa? Berat dosa saya ini lah ya opo. Saya susah, gak usah ngomong wis. Lu jangan gitu, Pak. Lo ya opo? Saya ini suka sesama laki. Waduh, aku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi saya. Tak delok fotonya, akhirnya penasaran saya kan. Modelnya kayak angkatan darat, laut, udara tadi siji gawat deh. Waduh ini. Potongannya cowok Pak 321, Pak. Sampean mau apa? Saya mau ketemu. Loh, mau ketemu. Aku diancelap aku mbaknya. Terus dia bilang apa? Gini aja Mas. Sampai kalau mau ketemu sama saya di tempat yang umum, jangan berdua. Nggak mau saya.
Saya ketemu di mana? Saya cari masjid yang penuh anak mahasiswa. Jadi ada masjid di Malang itu, ini Universitas Brawijaya, ini mall, tengahnya masjid. Ada yang dari Malang sini? Pernah di mana? Ada. Ini mall ya, ini masjid, ini mall, ini universitas, tengahnya masjid. Jadi rame dari orang yang dari mall, rame anak kuliahan. Jadi tidak pernah sepi 25 jam satu hari. Kemudian saya masuk ke situ, janjian saya sambil ndredekin baca Yasin, Tabarok. Datang, assalamualaikum, oh kudu iki. Sampean Mas ini, ya. Tiba tidak seperti yang difoto. Rupanya iki wedokane rupanya. Kan ada gituan ya kan, ada lanang ada wedokane kan orang itu. Duduk dia. Sampean yang difoto itu kok ketokane gede ngono Mas? Ya kan foto bisa menipu. Wes sampean cerita. Apa yang sampean lakukan? Saya kerja di salon. Salonnya koboi itu apa? Bukan. Salon masas ya, salon pijat. Wah, terus ya saya kadang motong, kadang mijet. Kenapa sampean kok tahu tobat? Tahu-tahu kepingin tobat? Enggak tahu, saya enggak enak hati saya. Saya itu kalau lagi mijet orang itu saya lebih tertarik kalau mijet laki-laki. Lu berarti ada yang mijet perempuan juga? Iya, saya enggak tertarik. Biasa aja, malah saya itu sedang tak cepet no. Loh kalau sampean males nanti sampean bisa menghubungi saya, bisa gantian kita nanti. Dia bilang, saya kalau mijet perempuan saya enggak tertarik, tapi kalau saya mijet laki itu ada rasa lain gitu. Terus setelah itu maka terjadilah hal-hal yang kita inginkan. Loh Mas, lah sampean tahu kalau itu enggak baik. Saya tahu, abah saya itu baik, ibu saya itu orang baik. Saya disuruh ngaji setiap hari, saya Jumatan tetap saya sholat jangkep. Sholatnya itu membuat dia mikir untuk tobat. Kalau dia enggak sholat, enggak akan pernah mikir untuk tobat, itu enggak mikir. Terus saya bilang begini, wah bagus, jogon sholat sampean. Dan yang kedua, jenengan tinggalkan salon itu. Lah itu saya enggak bisa. Loh apa? Saya enggak tahu mau kerja di mana. Sampean bisa cari di kerjaan yang lain, pangkas rambut aja, barbershop. Nah itu jangan pakai mijet-mijet sudah jenengan. Saya enggak tahu loh. Di sini Mas ya, kalau selama jenengan bertahan dengan perasaan jenengan yang tidak berani keluar dari tempat itu, maka sampai matahari terbit dari kidul, ojo mana teko kulon. Dari kidul-kidulkan sana, ya. Tidak akan pernah tobat sampean. Tapi bagaimana cara saya? Sampean harus keluar dulu dari situ. Itu yang membuat jenengan terus balik gitu aja. Dan sampai saat ini saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dan dia minta sama saya, golekno bojo Pak aku. Oh ya wedi aku golekno sampean. Takut saya. Yang kedua, yang ketiga menambah ilmu agama. Dan jenengan sudah enak ya di sini ada teras dakwah ini ngaji oleh mangan Pak. Wah kalau di Malang ini ya sudah wah kayak tambahan ini luar biasa teras dakwah ini. Semoga diberi istiqomah oleh Allah. Luar biasa. Masya Allah. Semoga kabul ya, alhamdulillah. Menambah ilmu agama dan jenengan sudah sangat pas untuk itu. Yang keempat, membaca kisah inspiratif seputar figur yang sukses beristiqomah. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, kemudian siapa? Ya banyak lah pokoknya. Muhammad Ali, petinju itu bagus kisahnya. Muhammad Ali bagus kisahnya. Dan lain sebagainya, banyak kok ya, banyak. Steve siapa? Yusuf Islam itu siapa? Cat Steven, musisi yang masuk Islam kemudian dia tobat dan berdakwah. Jangan baca kisahnya. Banyak kisah itu membuat kita semakin mantap. Yang keempat, yang kelima berdoa. Yang terakhir berdoa. Jangan berdoa dulu, terakhir baru berdoa. Dan kalau ada orang tua, ibu khususnya, minta ibu, paksa ibu untuk berdoa. Dipokso. Saya kalau ibu saya minta doa ke ibu saya suruh duduk begini. Ibu nungguin apa? Nungguin ayo dongakno saiki. Tak setengah tak todok sebenarnya. Ayo dongakno saiki. Jadi begini. Jadi ibu saya tidak tahu apa yang didoakan. Saya yang dikte. Aku doakan begini. Ya Allah, kalau manggil saya itu manggil kasih sayang itu manggil iye. Ya Allah, iye semoga begini. Doakan aku ngene. Semoga iye ngene. Saya begini tak dikte sama saya. Karena saya tahu iki dungane seperti Nabi ke umatnya. Seperti doanya Nabi ke umatnya. Dan saya mintanya begini terus, iki tak daluk banyak, tak todong, ojo ngadeg dhisik iki dhisik. Tak setelah banyak
Akhirnya saya minta doa kepada ibu saya ini, doakan saya dapat itu semua dan lebih baik selamanya. Ya Allah, semoga anak saya mendapatkan itu selamanya. Wis, lega hatiku. Kenapa? Karena saya tidak tahu entah saya atau ibu saya yang meninggal dunia dulu, saya tidak tahu. Ya semoga beliau diberi panjang umur. Umur 64 lah sekarang ibu saya. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu. Mati itu pasti. Saya tidak berharap beliau dulu. Tapi mati itu pasti. Doa ke Allah saya tidak mau pedot ketika beliau masih hidup saja. Jadi saya mau proposal doa ibu ke Allah masuknya untuk forever. Ngoten lho Pak. Jadi ibu nanti pulang ini ya tangen nono ibu. Bu lungguh kene Bu. Apa lungguh kene Bu? Tak ceritani Bu, aku mang mari melok pengajian. Doakan saya sekan ini. Diktin, jenengan mau apa? Didikte aja. Saya alhamdulillah setiap ada keinginan tidak pernah tertolak karena saya mokso imang, mokso. Saya mau beli mobil gak duit. Tak kok nang konco yang jualan ini. Tak kok nang omah acarane. Dek, ibu saya tak suruh masuk. Men begini mah. Lagi tungakno kita iku. Ya Allah, jadikan mobil ini untuk jadi anak punyanya anak saya. Ibu saya turun dapat berapa hari ditelepon, wis gowon sik wis kok bayarnya gampang. Alhamdulillah. Saya mau beli rumah untuk perluasan tempat pengajian saya, gak duit, motor itu tak dol sama saya jual. Ibu saya bilang, kon sampai gawe omah apa? Iku omah sebelah. Mintanya terlalu mahal. Omah kalau di Jogja ini rumah mahal masuk akal, karena kan metropolitan ya kan. Kalau di rumah di Lawang pucuk kampung mlebu motor gak iso minta 600 juta. Pak sampean mari ke bentuk ta apa? Nggak masuk akal saya minta situ. Dia nggak mau jual karena dia nggak mau, jadi dikasih harga padahal harga standarnya 140 jutaan iya. Oh majur sudah nggak bisa ditempati. Saya mau hanya perluasan pengajian saja. Terus ibu saya bilang gini, kok tak doa tetap boleh. Saya sudah bilang percuma. Saya bilang gitu, iki wong gak mau jual tetap kok tak doa. Subhanallah, tahu-tahu kejelek regone wis tukuan wis. Alhamdulillah. Jadi yakinlah bahwa doa ibu jenengan pasti kabul. Yang masih punya ibu, mintalah ibu doa. Karena doa mereka itu seperti doanya Rasul ke umatnya. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Ustadz.